menunggu kami. Karena Engkau berkata, marilah kepadaku, kamu sekalian yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Pikul laku yang kupasang karena enak, dan belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut. Bapa, kami tahu undangan ini sudah sekian lama kami tahu dan kami mengerti, tapi kami masih bermain-main di dalam kehidupan kedagingan kami, masih kami bermain-main di dalam dunia yang penuh dengan penyesatan ini. Bapak, saat ini kami mau serius dengan panggilan-Mu dan kami mau mengambil keputusan untuk mengikuti Engkau, Tuhan. Dan kami percaya mengikuti Engkau itu bukan enak, tapi mengikuti Engkau sendiri berkata, burung di udara ada sarangnya, serigala ada peliharnya, tetapi anak manusia tidak ada kepala untuk meletakkan kepalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih saatnya kami telah memberkati Engkau dengan pujian penyembahan kami, dan kami percaya Engkau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami, dan tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam tenang dan kami mau fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, hamba terbatas, hamba tidak berguna, hamba tidak lebih baik daripada mereka yang duduk mendengarkannya. Tapi hamba berserah sungguh kepada Roh Kudus, ambil alih pemberitaan ini, biar setiap kata kalimat Roh Kudus artikan lebih jauh dalam, sehingga kami dapat mengerti dan kami melakukannya sepanjang Kau berikan kesempatan kami hidup bakal langit ini. Kami tidak inginkan kuasa apapun untuk datang, mau intervensi kami, mau menteror kami, mau mendakwa kami. Kami punya kuasa dan kami katakan dalam nama Yesus, biar roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan betul-betul dipermerdekakan untuk kami fokus mendengarkan apa kata firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap dengan firman Allah. Haleluya, amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kurang kuat, shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Saudara, musim boleh terus berganti dan cuaca juga berganti, hujan dan juga panas, dan memang hujan kali ini rupanya hujan yang cukup, ini badai hujan rupanya. Sehingga awan naik langsung hujan, dan hujan tidak kecil, hujan yang cukup besar, mengakibatkan saudara ini pasti jalan-jalan yang menuju ke larat banyak yang rusak, bahkan banyak yang tenggelam. Sehingga hambanya bersama dengan istri tidak bisa tembus ke larat. Haleluya. Tidak bisa tembus ke larat, dan mungkin juga sinyal saat ini juga sangat-sangat memungkinkan untuk tidak bisa terhubung di larat, saudara. Tapi ya, setelah saya dengar mendapatkan telepon dari Ibu Pendeta, dan saya langsung lihat kepada Ibu En, dan saya lihat memang sudah 2 strap tetapi belum membaca. Lalu saya kirim juga kepada Ibu Doli, dan Ibu Doli membaca, dan dia katakan bahwa nanti jam 6 saya ke Ibu En untuk memberitahukan. Tapi setelah itu sampai sekarang tidak ada berita selanjutnya. Saya katakan nanti saja ibadah dipimpin, khotbah dipimpin oleh Ibu En, dan perjamuan kudus itu nanti minggu depan tanggal 12 baru itu bisa dilakukan di Jawa Barat. Saudara, kami hamba-hamba Tuhan ini serius untuk melayani Tuhan, karena kami tahu kami hamba, kami tidak bisa melawan kehendak Tuhan, dan Tuhan perintahkan untuk kami layani, dan kami sudah layani, tetapi alam juga tidak memungkinkan untuk hari ini. Bapak Pendeta Yeremia harus berdiri di sana untuk melayani di sana. Dan saudara, ada juga jemaat kita yang mengalami meninggal, saudara. Kalau di Sobat, tapi kalau di Adaud jemaat Yeremia Daud dan
polisi dan istri melihat dan juga kemarin meninggal dan harus pemakamannya. Tetapi cuaca semacam ini dan waktu kemarin saya tunggu, saya sudah bilang kepada dua pengurus Roh Kudus dan saya harus naik untuk harus ikut doa puasa dan pengurapan, saudara. Dan saya tahu bahwa hari-hari sangat singkat, kita tidak bisa main-main. Kita lebih lagi firman itu berlari. Karena firman itu berlari. Nah, kalau firman berlari dipakai oleh Tuhan, kita tetap tinggal diam. Firman tidak bisa sampai, harus mendengarkan supaya kasihan bagi mereka datang Tuhan pada kali yang kedua. Saudara, iya, jadi jangan bosan-bosan kiri kanan. Sampaikan firman Tuhan bagi setiap keluarga kita, bagi setiap orang yang kita temui, dan bahwa tidak ada keselamatan ini di luar daripada Yesus, hanya keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Harus teguh untuk menyatakan itu. Kita tidak perlu ragu. Jangan sampai kita ada di sana, kita tidak menginjili orang, tapi orang yang menginjili kita. Kita tidak membawa orang kepada, membawa orang untuk melakukan ketidak benar. Sekali lagi, kita dalam Mei ini, saudara, tanggal 5 ini hari bulan yang ke-5 bukan 2025. Jadi saudaraku yang nanti mungkin tahun depan itu bulan sama tanggal 5 bulan 5 tahun 2025 mungkin ada yang untuk menikah. Itu jauh lebih betul seperti dengan Bapak Nus dan juga Ibu Lisa, saudara. Haleluya. Dan itu momen yang memang tidak bisa terlupakan. Tetapi itu yang saya fokuskan sekarang ini. Kita fokus kepada tetap. Kenapa? Supaya tetap kita lihat hari-hari terakhir ini, saudara. Banyak goncangan-goncangan. Banyak yang kita dengar lewat YouTube, khotbah-khotbah kita dengar daripada mereka yang saudara, yang suka kebenaran dan suka mereka memberitahukan tentang apologet, saudara, Kristen maupun Islam terus berdebat begitu rupa, dan saya percaya kita pegang apa yang kita sudah tahu dan kita lakukan itu. Kita terpengaruh dengan apa kata tafsir, kata orang, sehingga kita bisa tidak teguh kepada firman Tuhan. Ya, Rasul Paulus sendiri katakan bahwa kalau sampaikan yang betul dari Allah, dan kalau ada orang lain yang datang memberitakan Injil lain daripada itu, kutuklah dia. Itu sebabnya kita harus betul-betul waspada, dan saudara, ini semua bisa kita teguh sampai garis akhir kita pada kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dapat betul-betul teguh dalam melakukan Tuhan, dalam melakukan kehendak Tuhan, dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan tanpa dipaksa, tetapi itu dengan hati yang tulus kita lakukan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang siap untuk apa? Diangkat ketemu dengan Tuhan. Sedangkan mereka yang mati akan juga dibangkitkan dengan Tuhan di awan-awan. Itu yang perlu saya sampaikan bagi kita. Jadi saudara, mati dalam Tuhan, tapi mati di luar Tuhan itu rugi besar. Sekali lagi rugi besar. Dan masih banyak keluarga kita yang mati di luar Tuhan. Dan ini merupakan pergumulan kita. Kita tidak bisa main-main, kita harus serius.
sehingga tidak ada pun satu keluarga kita yang mati dalam kesia-siaan, tapi mereka semua akan diupahkan oleh Tuhan, dan kita akan bawa mereka untuk pengenalan yang benar akan Kristus Tuhan kita. Ya, jadi kita akan baca dalam 2 Tawari pasal yang ke 20 ayat 17 sampai 22. Tetapi ada hal yang nanti saya fokuskan itu saudara, ayat yang ke 20, ayat yang ke 20. Tetapi untuk menghormati firman Tuhan ini, mari kita semua berdiri dan kita membacakan secara bergantian. Kaum pria baca ayat yang ke 17, lalu setelah itu ayat yang ke 18 kaum wanita, dan kita terus bergantian sampai kita sama-sama di ayat yang ke 22. Saya hitung sampai hitungan yang ke 3, 1, 2, mulai. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertemu. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan berikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi bagi Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sama-sama. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat-buatlah pengadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, diberkatilah saya dan saudara yang telah membacakan firman Tuhan, menyimpan itu dan melakukan sepanjang saudara diberikan kesempatan dari Tuhan untuk kita masih hidup sampai saat ini, untuk kita melakukannya. Saudara, ini suatu cerita yang luar biasa bagaimana kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Raja Yosafat ini, saudara. Yosafat ini seorang raja yang punya orang tuanya itu ialah Asa, dan dia hidup takut akan Tuhan. Tetapi tiba-tiba dia didatangi oleh dua bangsa yang besar, saudara, yaitu bangsa Moab dan Amon, bahkan juga nantinya bergabung dengan mereka yang ada di Gunung Seir untuk bersama-sama. Dan mereka bukan cuma merencanakan, tapi sudah melakukan, bertindak. Dan waktu mereka bertindak itu dan diberitahukan kepada Yosafat, pasti dia gemetar, pasti dia takut. Kemarin kita punya ibu pendeta waktu mendengarkan perkataan-perkataan dari semua keluarga, ada ketakutan atau tidak? Pasti ada ketakutan. Itu wajar karena manusia. Dan Yosafat mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi saudara, bagaimana cara kita tetap teguh menghadapi badai kehidupan yang walaupun mengancam nyawa kita, bahkan keluarga kita? Bagaimana caranya untuk kita bisa mengatasi, tetap teguh dan bisa mengatasi badai kehidupan yang mengancam jiwa kita, nyawa kita, bahkan keluarga kita? Bagaimana caranya? Saya dapati saudara dalam firman Tuhan ini ada dua hal penting saja yang kita akan melihat, dan saya percaya waktu yang pertama itu mengambil keputusan mencari Tuhan dalam doa dan puasa. Itu yang pertama.
Jadi Yosafat waktu dia mendengar hal itu, saudara, dia tidak mempersiapkan dia punya senjata-senjata, dia tidak mempersiapkan dia punya kekuatan perang, pasukan perangnya, tetapi yang dia lakukan, saudara, dia mengambil keputusan untuk apa? Cari Tuhan di dalam doa dan puasa. Itu ayat yang kedua. Mari kita baca sama-sama ayat itu dari pembacaan kita. Ayat yang kedua, dari pembacaan kita. Dia katakan begini, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda dan supaya berpuasa. Jadi dia menyuruhkan kepada semua Yehuda dan penduduk Yerusalem supaya berpuasa. Dan Yosafat berkumpul dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi kalau masalah pada kehidupan yang menimpa saya dan saudara, jangan saudaraku yang kekasih berpikir kekuatan mana yang saudara bisa hadapi, tetapi carilah Tuhan di dalam doa dan puasa. Sekali lagi, carilah Tuhan di dalam doa dan puasa. So, kalau saudara cari lain, pasti saudara tidak akan bisa mampu menghadapi dua bangsa yang besar. Dua bangsa yang besar ini tidak pernah bisa akan tercapai, saudara bisa berhasil. Nah, kita lihat lagi dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti berserulah kepada dia selagi dia masih dekat. Tetapi ada waktu saudara berseru dia jauh. Saudara, ini saat dimana kita terus berseru kepada Tuhan. Selagi dia masih dekat, selagi dia masih dengar. Jangan sampai waktu saudara membutuhkan dia, pada saat saudara berseru, dia tidak bisa mendengar dan dia tidak bisa mendapatkan. Saudara tidak bisa mendapatkan dia. Bagaimana supaya saudara bisa mendapatkan dia? Ini pertanyaan kembali. Bagaimana supaya saudara bisa mendapatkan dia? Kalau saudara tidak bisa mendapatkan dia karena ini, Yesaya 59 kalau salah ayat 1 dan 2. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkannya. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengarkannya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan alam ialah segala kejahatan dan dosa kita. Jadi jangan jadi orang Kristen pelayan Tuhan tetapi masih suka hidup di dalam dosa. Itu kita tidak bisa. Itu kita berseru tetapi Tuhan pasti tidak akan mendengarkan. Kita mencari tapi kita tidak akan menemukan Tuhan. Sekali lagi saudara, dari tempat ini, saya berdiri tempat ini, saya minta daripada kita semua, ayo kita ikut sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan itu apa? Dia Allah yang kudus, suci, Allah yang sempurna, Allah yang betul-betul luar biasa. Alkitab katakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti dengan Bapamu adalah sempurna. Hendaklah kamu kudus karena aku Tuhan adalah kudus. Amin. Jadi kita tidak bisa main-main saudara dalam kehidupan ini. Ini ayat-ayat yang nanti kita Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Tolong satu kasih Amos. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Maka kamu akan hidup. Berarti kalau kalian tidak mencari Tuhan pasti mati, pasti kalah, pasti dimusnahkan oleh musuh. Pani Amon dan pasti, saudara bisa main-main. Bisa dapat petunjuk Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa? Kan begitu. Waktu dan bingung bagaimana cara supaya kita bisa mendengarkan, sehingga luar biasa dia tidak dengan pasukannya, tetapi barisan pujian di depan.
Ini kan perangnya kalau orang dunia lihat sangat bertentangan dengan perang dunia sekarang. Sangat. Tetapi saudara dengar bahwa Yosua merebut tembok Yeriko runtuh karena senjatanya. Tidak. Karena apa? Petunjuk Tuhan, dan mereka mengelilis 7 kali itu, 1 kali, 7 kali. Dan pada saat 7 kali putaran ada suara. Apa yang terjadi? Tembok Yeriko itu runtuh sendiri. Hanya bahwa Tuhan yang berperang. Tuhan yang berperang. Jadi kita percaya bahwa hanya terakhir kita tidak bisa. Kekuatan kita menghadapi bagi hidup ini, menghadapi beban hidup ini, menghadapi maupun keluarga hari-hari ini. Kita tidak bisa anggap main-main. Ini beban kita membutuhkan pribadinya, yaitu Yesus. Aku tetap menyertai kamu sampai kesudahan alam. Amin. Yang bagi Tuhan. Jadi ini yang penting bagi saya dan saudara. Bagaimana caranya supaya kita bisa dapat petunjuk Tuhan dalam menghadapi badai yang besar? Saya lihat saudara, yang pertama itu ayat yang pertama harus tersungkur dan menyembah Tuhan. Tersungkur dan menyembah Tuhan. Banyak orang bisa tersungkur menyembah. Lalu menyembah juga menyembah dalam roh dan kebenaran. Kan banyak orang begitu kan, cuma mau cari dia tersungkur, tapi dia tidak tersungkur dalam roh dan kebenaran. Dia harus tersungkur dalam penyembahan, dalam roh dan kebenaran, dalam kebenaran yang dia harus lakukan. Ini yang perlu dilakukan. Nah, mari kita lihat ayat 18. Ayat 18. Tolong saya, satu kekasih baca. Lalu berlututlah Yosafat dengan muka dekat tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ya. Jadi waktu pemimpin, saudara, waktu pemimpin itu dia sujud menyembah. Seluruh Yehuda dan Yerusalem, penduduk Yerusalem sujud juga menyembah kepada Tuhan. Orang yang bisa menyembah adalah orang yang merendahkan hati. Sekali lagi, orang yang bisa sujud menyembah kepada Tuhannya adalah seorang budaknya Tuhan. Tetapi kalau dia bukan budaknya Tuhan, dia bos, dia nyonya, dia tidak mungkin akan bisa tunduk kepada Tuhan. Betul? Ya, betul pasti saudara. Nah, kita lihat lagi dalam Sefanya pasal 2 ayat 3. Sefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri. Yang melakukan hukumnya. Ya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Amin. Alkitab dengan jelas di Sefanya pasal yang ke berapa ini? 2 ayat 3 saudara. Sefanya 2 ayat 3. Dia bilang begini saudara, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati. Siapa di sini yang memiliki rendah hati? Coba katanya. Oh, semua memiliki tinggi hati. Yang mana yang tinggi hati? Makanya kita punya jabatan ini. Jabatan apa? Hati hamba. Sekali lagi, siapa yang rindu untuk memiliki hati hamba? Angkat tangan bersama dengan saya. Ya tidak mau tidak apa-apa, tidak paksa juga. Saudara, ini keputusan saudara. Kita harus betul-betul saudara. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, di Somlaki, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ini saudara, yang melakukan apa? Hukumnya. Carilah keadilan, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan apa? Terlindung pada hari murka Tuhan. Sekali lagi, ternyata kerendahan hati itu mesti dicari. Bagaimana supaya saudara bisa dapat? Ada teman yang gesek saudara-saudara tetap
merendah hati minta maaf dari kita, walaupun saudara benar. Sekali lagi, kalau memang ada gesekan, kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Bisa saudara mengerti? Jadi kalau ada gesekan dalam keluarga antara istri dan suami, pasti coba kedua saling bisa merendahkan diri dan mengalah. Tetapi kadang-kadang pada akhirnya itu ada yang tidak mengalah. Nah, kita lihat lagi dalam Yakobus dulu supaya nanti saya bisa. Yakobus pasal 4 ayat 7. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah. Karena itu tunduklah kepada Allah Dan lawanlah iblis. dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Saudara, iblis akan lari dari saudara, atau pencobaan masalah yang datang untuk menyerang saudara, dia akan lari daripada saudara kalau saudara tunduk kepada Allah. Tapi kalau saudara tidak tunduk kepada Allah, saudara dengan kekuatan saudara pasti iblis yang bikin saudara tunduk. Halo, bisa paham? Alkitab dengan karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan apa? Lari daripadamu. Saudara mau supaya waktu saudara jalan iblis lari? Mau? Tunduk kepada Allah. Ada penyembahan setiap saat kepada Allah. Dalam saudara berjalan, dalam saudara punya usaha, dalam saudara ada dalam aktivitas apapun, ada keluar pujian dan penyembahan dari mulut saudara. Iblis dia pasti dia lari. Dari saya amin? Amin saudara. Dan saudara kalau teganglah ketemu relax sedikit sehingga. Amin. Amin. Haleluya. Jadi kalau istri ada tegang sedikit saudara, itu suami menyanyi, tapi jangan menyanyi batere. Kalau menyanyi batere itu pasti lebih tambah kacau. Begitu pula istri kalau rewel saudara, itu juga saudara. Haleluya. Istri kalau rewel saudara, itu cepat-cepat rangkul saja. Lalu bilang maaf mama, maaf sayang, maaf. Itu pasti memaafkan, itu cepat sekali. Tapi kalau saudara masih tahan, saudara punya prinsip saudara, wanita juga kalau tak tahan prinsip juga luar biasa. Tapi gimana kita lihat lagi supaya kalau bisa perempuan tidak bisa lagi pegang prinsip. Tetapi mari sama-sama kita lepaskan prinsip kita masing-masing, kebenaran kita masing-masing, dan kita pegang kebenaran Tuhan. Amin. Lakukan sesuai dengan firman Tuhan katakan. Kita lihat saudara dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan Galatia 3 ayat 18. Coba istri-istri yang baca 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagai kepada Tuhan. Sudah begitu terjadi suami-suami? Hai suami-suami, istrimu sudah melakukan hal itu untuk ibu yang sehat. Saya juga tanya. Sudah lakukan itu? Sudah lakukan itu, puji nama Tuhan, haleluya, amin, amin, 100 kali. Tapi kalau belum melakukan hal itu, saudara perlu juga bertobat. Kalau saudara bilang saudara takut Tuhan, tapi tidak menghargai suami, tidak menghormati suami, itu yang disebut apa sudah? Saudara sendiri terkait istri, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi tunduk kepada suami sama saya seperti tunduk kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya juga begini bagi suami-suami. Kalau suami mau, istri tetap tunduk? Mau saja pak, mau pacar, mau terus lagi pak, mau mati lebih kali mau. Kan mungkin begitu. Karena mau begitu merusak alam pikiran yang waras sehingga istri yang tadinya sayang bisa saya tampar dia. Betul? Jadi kalau suami yang mau saudara bergumul untuk dia, kalau dia masih merokok, dalam nama Yesus minta dia bapak yang merokok, karena kalau bapak merosok bukan merusak bapak pun tubuh sendiri, tapi anak-anak semua yang ada dalam rumah, beta juga sebagai istri, beta hirup itu, beta juga bisa dampak dari nikotin itu. Halo?
Nah kalau sudah bilang tapi terus masih merokok, terus berdoa bagi dia. Karena apa? Tuhan sanggup untuk membuat dia mengerti. Sebab laki-laki ini kan dia punya, wow, sifat laki-laki itu kan semua menyerah juga kan. Apalagi laki-laki yang zaman sekarang, saudara, wow, jangan coba-coba kasih salah tanpa tahu kebenaran. Walaupun betul-betul susah lain, tapi berani kasih salah, dia tetap bela diri. Itu laki-laki, tapi itu bukan saya, itu juga bukan Bapak Pendeta Yeremia. Amin. Itu bukan juga Bapak Sandi, bukan semua bapak yang ada di sini. Saya percaya bapak-bapak yang ada di luar. Amin. Dan saudara yang masih mencari jodoh, saudara-saudara, ini hal-hal yang perlu saudara siapkan hidup saudara. Jangan terlalu cari sampai pokoknya saudara-saudara harus berdoa. Yang sudah umur 30-an tahun belum punya pasangan, itu perlu berdoa saudara. Karena saya mau bilang bagi saudara, saya menikah itu sangat mudah. Makanya setelah orang lihat saya sudah punya cucu, saya sudah punya usia begini, orang balik, tapi ternyata kawin muda itu jual luar biasa. Tetapi kawin muda itu juga tantangannya bukan sedikit, tantangannya juga luar biasa. Tetapi bersama dengan Tuhan tetap teguh sampai saat ini. Amin. Haleluya. Dan itu dicontohi oleh anak-anak semua, saudara. Itu dicontohi oleh anak-anak semua. Dan saya mengucap syukur bahwa ini hal yang baik yang orang tua lakukan, turun kepada anak cucu. Dan apa yang bisa kami kasih, harta emas dan perak tidak punya kita, tapi semua apa yang baik bagi kita, kita wariskan kepada anak-anak, untuk mereka juga, anak cucu, supaya mereka juga bisa menjadi teladan bagi hidup mereka sendiri, bagi keluarga mereka, bagi cucu-cucu mereka, bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi ini kita lihat lagi, coba kita lihat dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 18. Coba tolong Bapak baca. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seharusnya di dalam Tuhan. Iya. Hai istri-istri. Dia ulang kembali, hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Jadi itulah, tunduk kepada suami yang seharusnya saja. Ada yang harus ditunduk. Ya, saudara mengerti saya punya maksud? Bisa saudara tunduk kepada suami saudara sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Tetapi yang tadi saya sudah bilang, kalau dia pemabuk, makanya jangan cari kalau ada pasangan ini langsung tanya. Jangan langsung cepat-cepat karena dia gagal. Ya, dia di pas saudara sempat kata dia datang itu, dia sudah sudah makan gula-gula karet begitu sehingga dia sering bau rokok, sering bau ini lah. Oh, saya beta ini. Laki-laki itu tukang gombal sudah. Sama bilang saudara, laki-laki itu tukang gombal. Dia ada minum, ada mau terdatang dia bikin segala sesuatu lalu dia just datang. Beta mau cari pasangan hidup, tapi pasangan hidup itu yang betul-betul dia takut akan Tuhan. Sebab kita bilang laki-laki yang takut akan Tuhan diberkati. Amin. Saudara yang sudah dapat laki-laki yang takut akan Tuhan, saudara bersyukur kepada Tuhan. Banyak wanita yang dapat laki-laki yang tidak takut akan Tuhan, yang membuat hari-hari ini mereka bergumul terus bergumul. Begitu pula banyak istri-istri yang terus bergumul bagi suami mereka. Tapi saudara dan saya, suami-suami bersyukur dapat istri juga yang sudah bertobat. Amin. Dan terus jalani hidup sekarang saya percaya. Yang berikut saudara, yang bagian A, tuju kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Waktu tantangan saudara, kita punya mata jangan terlepas daripada Tuhan. Harus tertuju. Mari kita lihat ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dari pembacaan kita, 2 Tawari itu. Ayat yang
Ya Allah kami, Engkau menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi yang datang menyerang. Tidak tahu apa yang harus kami, tapi mata kami tertuju kepada. Jadi waktu masalah datang, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang 121 ayat 1 sampai 8, tolong buka 121 1 sampai dengan ayat yang keempat. Nyanyian siapa takut ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak tertutup penjaga Israel. Tuhanlah naungan yang melindungi saya, Ustaz. Di sebelah tangan kananmu. Terus, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu Tuhan kita. Amin. Kenapa sampai kita perlu cari Tuhan? Karena ini. Mata kita kenapa tertuju? Karena ini, saudara. Waktu masalah datang, saudara, tutup mata tapi lihat ada tangan Tuhan yang menolong. Ada tangan Tuhan yang akan datang. Walaupun masalah bertubi-tubi. Betul? Saya melihat bagaimana saya menghadapi juga masalah yang bertubi-tubi, saudara. Tetapi saya tetap tenang dan mata saya tertuju. Ini pekerjaan Tuhan. Ini bukan pekerjaan saya. Dengan kekuatan saya pasti saya tidak akan mampu. Tapi saya percaya ini pekerjaan Tuhan. Tuhan mampukan saya. Tuhan kasih semua apa yang saya menghadapi, pertanyaan apa, dan saya harus jawab. Saya percaya pada saat itu Roh Kuduslah yang akan taruh setiap perkataan dalam mulut saya untuk bisa menjawab semua serangan yang nanti mereka hadapi. Tetapi yang saya banggakan waktu saya hadapi mereka semua, yang tadinya itu, saudara, itu membuat sampai saya bilang kepada satu ibu, jangan bikin sampai saya marah lagi. Saya tidak marah dengan sampai ibu punya takut bikin sampai saya jadi marah lagi. Tenang saja, tidak ada sesuatu di bawah kolom langit ini yang tidak bisa terselesaikan. Apalagi bersama dengan Tuhan. Ternyata waktu sama-sama dengan ibu ini, sama-sama ketemu orang-orang yang perlu diketemui. Mereka semua tunduk dan bicara dengan sopan dan penuh dengan kesantunan bagi kami. Dan semuanya mereka paham dan mengerti. Dan menyelesaikan itu sebegitu mudah. Cuma dilarat itu agak betul-betul memang cukup. Kita harus tunggu ojek itu cukup luar biasa. Tetapi saya percaya semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi puji Tuhan, itu mereka bangkit kembali karena mereka di sana mengalami suatu hal yang sangat iman mereka sangat runtuh. Bahkan semua mereka berkata kalau tidak cepat dipulihkan, pasti kita semua tidak akan masuk lagi GBI. Ini kan ancaman-ancaman yang tidak bisa kita biarkan, dan kita melangkah dan saya percaya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ibu pendeta tidak perlu takut, karena ibu pendeta tidak sendiri. Apa yang sudah dimimpikan itu murid akan digonceng-gancingkan, rumah terbola balik, di atas di bawah. Ini saatnya, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan seorang pun binasa. Alkitab katakan, mengapa orang fasik harus mati dalam kefasikannya? Bertobatlah supaya kamu hidup. Orang fasik yang mau mati dalam kefasikan, Tuhan bilang jangan. Karena mati dalam dosa itu akibatnya pasti neraka. Dan cukup banyak keluarga kita yang mati masuk neraka. Setelah tahu kebenaran masih kita jadi orang-orang yang harus mencegah neraka. Bicarakan bagi mereka
Mereka mau ikut, itu keputusan mereka dengan Tuhan. Tapi mereka tidak ikut juga, itu keputusan mereka dengan diri mereka dengan Tuhan. Kalau kita tidak beritahukan bagi mereka, bagi kita. Amin. Tapi untuk pertanggungan jawab dari saya dan saudara, di dalam Yesaya dia bilang begini. Ya, jadi sekali lagi, kalau diamkan diri. Nah, kita lihat hal-hal ini, saudara. Ratu Ester. Ratu Ester ini, dia betul-betul, saudara, mereka datang kepada dia dan mendesak dia, engkau harus ambil tindakan hadap raja. Tetapi Ester bilang tidak ada seorang hadap raja kalau raja tidak bisa mengurus dia dihukum mati, walaupun saya permasyuri sekali, tidak bisa. Daripada pamannya ini Mordekai, paksakan dia untuk harus, karena ini hal yang bukan gampang. Ini Haman ini sudah mengambil keputusan, raja sudah tanda tangan, cap meterai, ada perubahan. Bayangkan, cari Tuhan dengan puasa, dia serukan untuk puasa. Pasal 4 ayat yang ke-16. Tolong satu kekasih baca. Bapak baca. Kumpulkan dan terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah baik waktu malam, baik waktu siang. Aku sedang akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk sungguh pun perlawanan dengan undang terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Bayangkan. Tapi waktu dia masuk, betul. Ya. Kenapa? Karena dia untuk apa puasa? Puasa itu punya puasa. Doa yang disertai dengan puasa. Siapa di sini yang sudah belajar 3 hari, 3 malam? Siapa di sini yang pernah coba-coba? Nah, kalau saudara beban hidup yang berat, jangan seperti Ester ambil puasa, tapi tidur terus bangun, tidur bangun mandi dah saudara. Aktivitas. Saya bilang kalau kamu berpuasa jangan minum muka kering, tapi jangan saudara kesal bahwa orang tapi tidak puasa yang besar. Saudara punya hubungan dengan Tuhan. Saya anjurkan yang badan-badan yang agak sedikit mau kasih turun, itu salah juga untuk saudara bisa turun. Memang Bapak harus menolong saudara. Haleluya. Dan waktu saudara ambil keputusan, lambung atau asam lambung akan beracak. Berarti hari kedua itu yang berat, kedua mau ketiga itu yang berat. Tapi setelah masuk hari yang ketiga itu sudah ringan. Ya. Karena saya berulang kali lakukan hal itu, bertahan sampai hari ini. Amin. 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 Iya. Bisa lakukan. Yunus pun demikian. Yunus pasal yang ketiga ayat 4 sampai 7. Kita lihat saudara, Yunus ini dia hamba Tuhan yang memang mau lari dari seruan Tuhan. Akibat dari dia lari dari seruan Tuhan, Tuhan turunkan badai. Kapal yang dia naik mengalami badai, dan pada akhirnya dia turun dan dia sembunyi di dasar kapal. Dan saat itu pada akhirnya dia ketemu. Kenapa harus tidur di sini? Kata nggak ada berbahaya di atas, harus tidur di sini. Sono lah dengan sono. Jadi hidup kita saudara menghadapi bajang sono. Lalu mereka cari undi. Coba undi siapa yang mengakibatkan badai ini tadi. Ternyata undi jatuh kepada Yunus. Lalu pada akhirnya Yunus sendiri mempunyai kita. Bagaimana?
oh saya lari dari panggilan Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang bagi saudara, jangan coba-coba hidup ini. Saudara lari dari panggilan Tuhan. Sebab saudara lari dari panggilan Tuhan, saya mau ingatkan saudara, saudara biar ada di seberang laut saja, dia ada di sana. Amin. Saudara mau kasih tempat saudara di seberang langit, di sana dia ada. Mau di dasar dunia orang mati, di sana dia ada. Itu Tuhan kita. Jadi sekali lagi saya minta, kalau sudah jadi pelayan Tuhan, sudah jadi hamba Tuhan, maju terus. Amin. Jangan mundur, maju terus melayani Tuhan. Katakan bagi diri sendiri, Tuhan, saya akan melayani Tuhan dengan setia sampai saya akan mati. Begitu Bapak bisa nyanyikan pujian apa? Hidup ini adalah kesempatan. Tapi kalau menyanyi pujian ini tidak bisa, sudah berbuat kesalahan, tidak bisa, atau tidak setia melayani Tuhan. Saudara, di hadapan Tuhan kita tidak bisa kalkulasi dengan Tuhan. Kita tidak bisa sembunyikan sesuatu dengan Tuhan. Kita hati pikir di mata Tuhan. Di tempat tersebut terbuka mata Tuhan untuk melihat. Itu Tuhan kita yang hebat. Karena matanya menjalani seluruh dunia. Untuk apa? Memberikan kekuatan bagi orang yang betul-betul mengasihi dan mencari Dia. Jadi terus saudara, ini yang perlu. Yunus pasal 3 ayat yang keempat sampai 7. Tolong Bapak Banus baca. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, menggunakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah dia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang menaklukkan dan mengatakan Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Bayangkan ya, itu raja turun dari singgasananya, kebesaran baju kebesarannya itu dibukakan, dia pakai kain kabung, kain pertuka, kain perkabungan dia pakai. Biasa kalau sini orang pergi di orang yang meninggal pakai kain apa, saudara? Yang suka pergi tempat perkabungan. Saya lihat di Watmur itu memang luar biasa. Pakaian perkabungan itu apa? Ternyata sampai di Israel saya lihat juga ada orang yang meninggal di atas jalan, atau lihat orang pemakaman, tapi tidak terlalu banyak. Itu semua juga pakai hitam. Ternyata hitam ini baju apa? Kedukaan. Haleluya. Dan semua orang yang mati mereka rindu untuk tanam di Israel, karena mereka tahu semua orang yang tanam di Israel pasti mereka akan ketemu dengan Mesias. Itu mereka punya kepercayaan. Tapi di sana itu kubur yang bikin besar ini saya kapan. Di sini kan bikin panjang sekali, jadi memang terlalu terlalu besar. Jadi itu memang rupanya tanam mau dekat tapi bikin dia punya nisan yang kecil saja. Iya. Ini yang penting bagi saya dan saudara. Yang kedua, saudara, yang kita harus belajar menyanyikan syukur bagi Tuhan. Kita harus belajar. Sebab bersyukur itu tidak bisa semua orang bersyukur. Siapa yang bisa bersyukur kalau dia punya dapat tampak dari suami? Siapa yang bisa bersyukur kalau istrinya, saudara, siapkan makan kepada suami? Atau mau cari makan saya nggak ada, lalu beta bersyukur saya kasih Tuhan.
suami tidak perlu bersyukur untuk makan. Tapi tidak buat kenapa? Main king. Kan ibu kan dia suka. Siapa ini yang masih main king? Siapa nih yang sini yang suka? Tidak salah, tetapi harus siapkan semua supaya kalau suami pulang makan sudah. Betul? Memang saya percaya saudara harus tetap menyanyikan syukur bagi Tuhan. Harus belajar. Mari kita lihat dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Harus tolong baca. Ia mengangkat orang-orang yang menyanyi-nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Yang lain saudara ayat yang kita lihat bahwa setelah berunding dengan rakyat yang orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian. Jadi memuji Tuhan ini dalam penyembahan itu harus pakai pakaian apa? Kudus. Ini apa? Perbuatan baik kita, perbuatan kebenaran kita, perbuatan yang benar sesuai dengan Tuhan menilai. Orang bisa menyembah Tuhan, tapi bisa memuji Tuhan, tapi ada kedongkolan, ada kepahitan, ada dendam, ada amarah yang masih tersimpan. Betul? Ada begitu? Tidak, musik betul-betul pakai pakaian kekudusan. Ya, ini yang Tuhan mau dari kehidupan saya dan saudara. Jadi ketika lalu kita lihat saudara, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kali lagi kita harus berdoa dan kita katakan bahwasanya untuk setia Tuhan. Nah, kita lihat juga dalam 1 Tesalonika itu, Tesalonika dia katakan demikian bahwa bersyukur itu sangat luar biasa. Kita 1 Tesalonika kalau salah pasal 5 ayat yang ke 16, 17, 18 kalau salah. Tetaplah berdoa, mengucap syukur, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jadi orang yang mengucap syukur itu dia akan mendapatkan mengucap syukur itu dari Tuhan. Ini yang penting bagi saudara-saudara. Jadi ini kita harus betul-betul sebab begini. Waktu masalah datang, saudara mengalami ketakutan. Lalu mulai saudara bimbang ragu menghadapi semuanya itu, saudara, kecil kekuatan saudara. Sangat kecil kekuatan saudara. Di dalam Amsal 24 ayat yang 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan. Jadi kalau masalah datang, badai datang, tofan datang, jangan kecil hati. Amin. Ya Allah, bagaimana nih? Jangan sampai terjadi. Nanti pasti terjadi. Tapi kalau engkau puji Tuhan, Tuhan izinkan badai, saudara. Dan kita lihat saudara yang kekasih, bersyukur itu hal yang tidak sekali lagi bersyukur dan berbantah-bantah itu tidak bisa mengubah keadaan itu makin memburuk. Keadaan itu makin memburuk. Seperti dengan ini kita lihat saudara, ini kisah nyata dari Kisah Para Rasul pasal yang 16 ayat yang ke-25 langkah ayat 30 sampai 33. Ini firman Tuhan saya akhiri di sini karena masih ada perjamuan kudus. Kita akan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus
dan menyanyikan puji Allah, dan orang-orang hukum mendengarkan mereka. Jadi masuk penjara itu mereka mencuri. Masuk penjara itu karena mereka lakukan kesalahan 81, tabrak tembok. Nah, mereka masuk penjara itu karena Injil. Dan waktu mereka masuk penjara, mereka enak-enak masuk penjara, saudara, diborgol kanan, itu dipukul, didera berulang kali, baru masuk ke penjara. Berarti mereka punya tubuh itu sudah babak belur. Baru mereka dimasukkan ke dalam penjara, diperintahkan oleh penguasa kota untuk kalau bisa tahan mereka di tempat yang baru pasung kaki mereka, tangan dan kaki terpasung. Tetapi itu tidak membuat mereka bersungut-sungut, melayani Tuhan aku begini semua, kan begitu. Atau mengalami, Tuhan aku di mana? Sehingga ketemu sebentar mengalami begini. Saudara, Tuhan lihat. Makanya setelah tinggi dia bilang, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Apa yang terjadi? Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-30, ayat yang ke-30. Terus ia mengantar mereka keluar, lalu sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jadi kepala penjara setelah lihat pintu-pintu terbuka, dia pikir nanti semua penjara lari keluar, pasti dia dipotong lehernya. Tapi mereka bilang, jangan. Paulus dan Silas, jangan Tuhan lakukan itu. Kami semua masih ada. Dia bahkan suruh datang, lalu datang kepada mereka. Lalu pada akhirnya, saudara, dia katakan, Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Terus ayat selanjutnya, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Terus lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri untuk apa? Dibaptis. Bukan digendong diri untuk dibaptis, tapi beri diri untuk apa? Dibaptis. Jadi sekali lagi, kalau tantangan tantangan di dalam saudara memberitakan Injil, jangan takut. Jangan takut. Sekali lagi jangan takut, karena ada kemuliaan besar akan terjadi. Mungkin saudara bisa didera, saudara bisa dipukul, dianiaya. Tetapi saya percaya saudara, ini Saulus ini dia makan buahnya, karena pernah dia juga orang yang betul-betul diberikan mendat dari imam pembesar dan ahli Taurat untuk mendapat mendat. Semua orang yang mengikuti Yesus itu harus dibantai. Makanya dia waktu belum masuk di Damsyik, Tuhan berteriak, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Pertanyaannya, Saulus menganiaya Yesus? Tidak, tapi dia menganiaya pengikut Yesus. Apalagi engkau hamba Tuhan. Siapapun orang yang menganiaya saudara, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan berperkara. Amin. Jadi semua bandai dalam pelayanan, apapun yang terjadi, itu ada kemuliaan besar yang terjadi dalam hidup saudara. Mungkin bisa saja satu kampung itu selamat. Bisa Ibu Pendeta Leni bisa bilang amin. Bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Amin. Saya aminkan firman Tuhan di sini dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta tim musik maju dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan di hadapan kita telah tersedia roti dan anggur.